Ya, tidak ada satupun kesalahan para ulama, para habaib, ormas, HTI, FPI, tidak ada satupun kesalahan karena tidak pernah melakukan berbagai macam kejahatan. Pada kesempatan ini akan saya tambahkan juga, terbongkar juga adalah politik demokrasi oligarki. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dengan penangkapan dari Menteri Menkominfo Johnny G. Plate ini maka ini menunjukkan bahwa sangat terang sekali adanya arah politik itu sangat dikendalikan oleh oligarki. Ya, ini luar biasa. Yang pertama, kalau kita lihat, kita runut kasus yang sebelumnya. Ya, bagaimana ketika Golkar ketika itu tidak mau mengikuti arah dari Jokowi, maka ketika itu hampir pecah Golkar ini. Akhirnya merapatlah ke Jokowi sehingga amanlah dia. Dapat menteri. Demikian juga P3. Ya. Nah, semuanya ini adalah untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi. Yang rezim Jokowi ini tentu adalah untuk mengamankan kepentingan oligarki asing dan asing. Karena ketika itu yang oposisi semuanya itu ingin melakukan perubahan sedikit saja dari kerakusan rezim Jokowi yang sudah terang-terangan mereka itu melayani dari oligarki asing dan asing. Demikian juga kalau kita lihat kenapa para ulama ditangkap. Ya, kenapa juga para aktivis Gus Nur dan juga Habib Bahar ditangkap? Karena mereka kritis terhadap kepentingan-kepentingan dari eksploitasi oligarki. Termasuk juga Habib Rizik bin Syihab, hanya sekedar sehat-sehat saja ditangkap. Sedangkan Jokowi 60 lebih Pak Jokowi, sampai itu Pak Jokowi. Ya Allah, mosok. Ya Allah, ngibulnya keterlaluan itu Pak Jokowi. Ya, SMK 1000. Nah, demikian juga kalau kita lihat HTI dan FPI sebagaimana yang diceritakan sampaikan oleh Bung Ahmad tadi itu sama sekali tidak ada kesalahannya sama sekali. Namun kemudian tidak diberikan SKT, kalau Hizbut Tahrir dicabut badan hukumnya dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kenapa ini terjadi? Karena kritis terhadap eksploitasi atau penjajahan dari oligarki asing dan asing. Nah, ini nyambung semua. Semua yang kritis, semua yang ingin menyelamatkan negeri ini pasti akan dikriminalisasi atau dipolitisasi hukum. Harus nurut semuanya kepada rezim Jokowi. Maka benar yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu 92% pemilihan daerah, ya, pemilihan gubernur dan lain sebagainya itu termasuk tentu adalah pemilihan presiden dibiayai oleh cukong. Ya. Nah, inilah cukong, inilah oligarki asing dan asing. Apalagi yang dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer gitu ya. Di sekitar Pak Jokowi ini adalah banyak bandit-bandit dan gangster. Nah, makanya dikatakan oleh Bung Ahmad tadi benar memang yang dilakukan oleh Johnny ini memang melakukan tindak kejahatan korupsi gitu. Namun dia kenapa kok cuman dia saja? Karena dia berseberangan dengan Jokowi, karena dia ingin memilih Anies, karena ingin melakukan perubahan arah kepentingan kepada kepentingan oligarki, kepentingan Cina, merubah kepada kepentingan Amerika. Jadi kuenya akan berubah. Nah, sehingga jelas tidak ada satupun kesalahan para ulama, para habaib, ormas, HTI, FPI, tidak ada satupun kesalahan karena tidak pernah melakukan berbagai macam kejahatan. Kalau kita lihat mulai dari rezim Jokowi ini Asabri, Jiwasraya, kereta cepat, IKN, sampai kemudian 349 triliun. Nah, kalau memang serius katanya Pak Jokowi, saya ini adalah akan menjadikan hukum ini sebagai panglima. Ya, Pak Jokowi seringkali bilang begitu ya. Akan saya sikat semuanya gitu ya. Harun Masihu sampai sekarang nggak ketangkep. Gimana Pak? Pak Jokowi, kapan disikat semua itu loh, kapan? Gitu ya. Demikian juga Gibran dan juga Kaisang yang diduga oleh Ubaidillah itu terjadi korupsi yang sangat besar. Ya, lebih besar lagi apalagi nanti kereta cepat, apalagi bandara Bantarjati, apalagi IKN. Wah, lebih luar biasa. Ya. Nah, sehingga yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang ini adalah yang pertama itu adalah fitnah.
fitnah dengan politisasi hukum, fitnah dengan kriminalisasi. Kalau ini tidak berhasil, maka dia melakukan adu domba. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ya, ada Islam modern, modernisasi Islam, ada cebong dan kampret, ya, ada Islam radikal. Kalau dipecah belah tidak bisa, maka ditangkap. Inilah kalau kita lihat politik, ya, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu untuk membungkam perubahan yang ada di negeri ini. Sehingga tuduhan kepada Hizbut Tahrir itu adalah radikal, benar atau tidak? Ya, tuduhan kepada FPI itu adalah akan melakukan makar, betul tidak? Tidak, berarti itu hanya menakut-nakuti saja alias ghosting, saudara. Nah, kalau ini hanya menakut-nakuti saja atau ghosting, kaum muslimin ini takut atau berani? Maju atau mundur? Lawan atau menyerah? Nah, itu seharusnya, saudara. Takbir. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Nah, kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih, camatnya ngajar tafsir, kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya.